Atas tuduhan yang Nur Halimah sampaikan, Budiono benar-benar merasa sakit hati. Dia tidak terima dituduh mencuri oleh seorang nenek yang sudah tua renta tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini adalah sebuah kisah tentang nasib malang yang dialami oleh seorang nenek dari Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 2024. Dia meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka parah bekas sabetan parang di sekujur tubuhnya. Benar-benar sebuah kasus yang sadis dan rupanya tindakan brutal yang berujung maut bagi sang nenek dilakukan oleh seorang pria yang merupakan tetangganya sendiri yang sakit hati dan tidak terima saat dituduh menebang dan mencuri pisang di sawah milik korban. Lalu bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Gara-gara sakit hati dituding menebang pohon dan mencuri buah pisang, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur nekat nyawa wanita lansia yang juga tetangganya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Di tengah kehidupan pedesaan yang damai dan asri di Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Berni, Kecamatan Krucil, ada seorang pria yang tak kenal lelah bekerja demi keluarganya untuk dapat bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Pria tersebut bernama Budiono yang di saat itu genap berusia 50 tahun. Desa Berni merupakan salah satu desa yang dikelilingi persawahan sehingga mayoritas warganya hidup sebagai petani. Begitupun dengan Budiono. Sehari-harinya dia bekerja menggarap sawah sebagai seorang petani. Di lingkungan sekitarnya, Budiono dikenal sebagai orang yang tidak neko-neko, menyapa jika sudah saling mengenal dan menghindari terlibat keributan dengan orang-orang di sekitar. Yang mana rupanya di balik sikapnya tersebut, Budiono menyimpan sisi temperamental pada dirinya yang jika mendapati dirinya diusik dan membuatnya habis kesabaran, Budiono yang selama ini dikenal tenang bisa saja meledak dalam seketika dan melakukan tindakan yang sangat-sangat anarkis. Namun sobat, yang namanya hidup bertetangga di mana pastinya setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, saling bersinggungan pasti bisa saja terjadi dan yang menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari. Dan Budiono yang biasanya menghindari untuk bersinggungan dengan orang lain, nyatanya di saat itu malah bersinggungan dan memiliki masalah dengan seorang tetangga. Rupanya, Budiono di saat itu sedang bersinggungan dengan tetangganya yang merupakan seorang nenek yang berusia 65 tahun. Nenek tersebut bernama Nur Halimah yang berdasarkan informasi di media, Nenek Halimah ini tinggal sendirian di rumahnya di Desa Berni, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Keberadaan sang suami tidak dijelaskan di media, mungkin saja sudah meninggal dunia. Sedangkan anak-anaknya kemungkinan sudah tinggal terpisah untuk membangun bahtera rumah tangga mereka sendiri. Di usianya yang sudah renta, Nur Halimah lebih memilih hidup tetap aktif dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan daripada sekedar bersantai saja di rumah. Nur Halimah diketahui merupakan seorang nenek yang sehari-harinya bekerja menjual pisang hasil panen dari sawah miliknya pribadi. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, Nur Halimah di saat itu sedang berada di sawah miliknya, mendapati suatu hal yang janggal. Salah satu pohon pisangnya ada yang menebang, dan setandan pisangnya juga raib, yang di saat itu entah siapa pelakunya. Namun, entah bagaimana bisa, tiba-tiba saja Nur Halimah mencurigai bahwa Budiono lah pelaku yang menebang serta mencuri satu tandan pisangnya. Entah di saat itu Budiono sedang ada di dekat sawah atau mungkin karena ada alasan lain. Yang jelas, Nur Halimah menuduh Budiono. Di saat itu benar-benar tidak ada informasi yang jelas siapa yang sebenarnya sudah mencuri pisang satu tandan di pohon pisang milik Nur Halimah. Lalu, Budiono yang mendapatkan tuduhan
Ya jelas saja dia langsung menyangkal tuduhan tersebut. Kendati demikian, Nur Halimah ternyata tidak percaya. Mulanya diketahui bahwa Nur Halimah sempat mencoba menanyakan baik-baik kepada Budiono. Namun Budiono yang dituduh, dia merasa tidak terima. Dan dia langsung menyangkal, yang membuat Nur Halimah yang benar-benar tidak percaya dengan Budiono lantas merasa geram. Hingga pada akhirnya, dari kejadian tersebut, Budiono dan Nur Halimah pun terlibat percekcokan. Dan semenjak itu, mereka berdua jadi saling bersikap dingin. Atas tuduhan yang Nur Halimah sampaikan, Budiono benar-benar merasa sakit hati. Dia tidak terima dituduh mencuri oleh seorang nenek yang sudah tua renta tersebut. Sekeras apapun usahanya untuk bersabar dan mengabaikan tuduhan dari Nur Halimah, ternyata Budiono tidak dapat menahan gejolak emosi di dalam dirinya. Semakin dia memikirkan, semakin meningkat emosinya. Dan tanpa sadar, emosinya seketika meledak begitu saja, yang membuat Budiono jadi gelap mata dan ingin bertindak nekat terhadap orang yang berani-beraninya mengusik dia. Dalam luapan emosinya yang sudah semakin meledak-ledak, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024 pagi hari, Budiono yang sudah gelap mata kemudian mengambil celuritnya dan pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah Nur Halimah sambil membawa celurit. Dia siap untuk melancarkan niat kejinya terhadap Nur Halimah karena sudah sangat merasa sakit hati dan emosi. Pagi hari itu, Nur Halimah yang biasanya dengan damai dapat menikmati suasana pagi di rumahnya, seketika pagi itu terasa sangat berbeda. Keadaan di rumahnya di saat itu berubah sangat mengerikan saat Nur Halimah kedatangan tamu tak diundang, yaitu Budiono yang datang dengan amarah yang begitu besar. Dan yang lebih membuat Nur Halimah ketakutan adalah karena Budiono juga membawa celurit di tangannya. Belum sempat Nur Halimah bereaksi banyak, Budiono yang sudah tidak sabar dengan luapan emosi yang membara, dia langsung melampiaskan segala kemarahannya dengan cepat menghampiri dan mendekat ke arah Nur Halimah sambil mengayunkan celuritnya. Nur Halimah yang menyadari jika dia terancam, dia merasa sangat ketakutan. Akan tetapi tubuhnya rentah, tidak bisa diajak bekerja sama untuk lolos dari situasi mengerikan tersebut. Nur Halimah yang berusaha kabur ke arah dapur dengan mudah dikejar oleh Budiono. Hanya dalam hitungan detik, celurit di tangan Budiono berhasil menancap di tubuh Halimah yang sudah tua renta. Dalam kondisi Nur Halimah yang sudah renta tersebut, sekali hunusan saja sudah membuat dia lemah dan tidak berdaya. Halimah juga tidak kuasa untuk menahan serangan dari Budiono, dan dia hanya bisa mengeluarkan teriakan yang semakin lama semakin lirih, melemah seiring tubuhnya yang kian tidak berdaya. Namun sobat, Budiono yang sudah terlanjur kesetanan rasanya tidak puas jika hanya memberikan sekali serangan saja. Maka Budiono dengan bengisnya berkali-kali menghunuskan celurit ke tubuh renta Nur Halimah. Cairan merah pun menyembur deras dari setiap luka menganga di tubuhnya yang langsung mengenang di bawah tubuh Nur Halimah yang terkapar tak berdaya di dapur. Akibat serangan yang sangat brutal tersebut, Nur Halimah tidak mampu menahan segala rasa sakit dari tiap luka parah di tubuhnya. Halimah kemudian sekarat dan tidak lama setelah itu, dia lalu tidak dapat bertahan. Halimah tewas meregang nyawa di tangan Budiono yang merupakan tetangganya sendiri. Budiono yang melihat kondisi Nur Halimah sangat mengenaskan. Dia menyadari jika perbuatannya sudah sangat kelewatan. Budiono yang seketika sadar dengan perbuatannya langsung ketakutan. Dia gemetar sembari masih menggenggam celurit yang sudah berlumuran cairan merah. Dia sadar apabila ketahuan dia akan menghadapi konsekuensi hukum. Dan pastinya keluarga korban tidak akan menerima, serta warga juga akan bisa menangkapnya dan menjadikannya bulan-bulanan habis-habisan. Di dalam ketakutan yang kian menyelimuti dirinya, Budiono langsung berupaya melarikan diri. Celurit yang dia gunakan untuk menghabisi nyawa Nur Halimah pun dia tinggal begitu saja di dapur. Kemudian Budiono melarikan diri menggunakan sepeda motornya dengan tidak tentu arah. Yang penting dia bisa pergi ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain, sehingga dia tidak akan tertangkap, begitu pikirnya. Sementara itu, keributan di rumah Nur Halimah di pagi hari membuat warga sekitar lantas menjadi geger. Mereka penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Nur Halimah, seorang nenek yang berumur 65 tahun yang tinggal sendirian di rumahnya. Saat para warga berdatangan untuk melihat keadaan Nur Halimah, para warga di saat itu malah bingung saat mendapati seorang pria keluar dari rumah Nur Halimah dengan wajah ketakutan dan langsung tancap gas menggunakan motornya. Dan hal itu pun membuat warga semakin panik dan hendak segera memastikan kondisi sang nenek. Saat mereka masuk ke dalam rumah Nur Halimah, mereka memanggil-manggil Nur Halimah yang tidak bisa sama sekali menyahut. Dan saat sampai di dapur, mereka sangat terkejut ketika menemukan Nur Halimah sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan berlumuran cairan merah seluruh tubuhnya yang berasal dari luka tikaman di sekujur tubuhnya yang dilakukan oleh si pelaku. Ketika melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, warga dengan cepat berteriak melaporkan kejadian ini kepada keluarga sang nenek.
dan juga pihak kepolisian. Keluarga Halimah yang cepat-cepat datang untuk memastikan kebenaran soal kabar tersebut sontak tidak dapat menahan tangisnya. Mereka berteriak sejadi-jadinya ketika melihat kondisi Nur Halimah yang begitu mengenaskan. Selang tak lama, pihak kepolisian juga datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Selain Nur Halimah yang sudah meninggal dunia, tim kepolisian juga menemukan barang bukti berupa celurit yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu, berdasarkan kesaksian dari saksi yang ada di sana, termasuk saksi yang sempat melihat seorang pria yang tidak lain masih tetangga mereka sendiri, yaitu Budiono, keluar dari rumah Nur Halimah sebelum Nur Halimah ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Di saat itulah, polisi langsung menetapkan bahwa kecurigaan mengarah kepada Budiono. Dan kabar atas kejadian ini langsung tersebar luas. Dugaan pelakunya memang warga setempat yang merupakan seorang petani yang bernama Budiono. Dan di saat itu warga geleng-geleng kepala. Tidak habis pikir, mereka penasaran dengan alasan apa yang membuat pelaku dengan keji menghabisi nyawa seorang nenek yang sudah tua renta. Istri Budiono di saat itu yang mendengar jika suaminya diduga menjadi pelaku atas meninggalnya Nur Halimah juga sangat histeris. Tak menyangka suaminya bisa berbuat hal yang senekat itu dan di luar batas. Dia rasanya tidak ingin mempercayai dugaan terhadap suaminya tersebut. Namun suaminya memang langsung hilang begitu saja, membuat dia ikut mencurigai dugaan kuat bahwa memang benar kalau pelaku adalah suaminya sendiri. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga, jasad Nur Halimah kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan untuk dilakukan proses autopsi. Yang mana setelah proses autopsi dilakukan, jasad Nur Halimah langsung dibawa pulang oleh keluarga untuk diurus dan kemudian dimakamkan secara layak. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Yang dalam proses pengejaran yang dilakukan, polisi menemukan sepeda motor milik Budiono di tepi jalan dekat sebuah hutan yang lokasinya cukup jauh dari lokasi kejadian. Motor yang diketahui milik Budiono tersebut juga kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Dari temuan motor milik Budiono di dekat hutan, pihak kepolisian menduga bahwa Budiono kabur ke dalam hutan. Saat pihak kepolisian melakukan penyisiran di sekitar lokasi, rupanya polisi di saat itu tidak dapat menemukan Budiono. Polisi kehilangan jejaknya. Namun sementara itu, benar rupanya bahwa Budiono yang sebelumnya melarikan diri tidak tentu arah dengan sepeda motornya, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan. Yang mana dengan harapan jika dia kabur ke dalam hutan, maka tidak ada yang bisa menemukannya. Saat dia hendak masuk ke dalam hutan itu, Budiono yang melihat terjalnya medan di hutan tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sepeda motornya dan memilih untuk lari menggunakan kaki ke dalam hutan menuju ke sebuah sungai dan perbukitan. Keputusannya untuk kabur ke dalam hutan rupanya sangat tepat, yang mana berhari-hari Budiono di dalam hutan tidak ada satupun yang bisa menemukannya, termasuk pihak kepolisian. Kendati demikian, walau berhasil lolos dari kejaran pihak kepolisian, tetapi Budiono menyadari dia tidak akan bisa lolos dari kelaparan, yang mana selama berhari-hari di dalam hutan, dia tidak memiliki cukup makanan. Berhari-hari dia di dalam hutan dan tidak ada pasokan makanan serta minuman, dia benar-benar merasa sangat tersiksa. Untuk bertahan hidup, Budiono hanya makan buah-buahan liar yang ada di hutan, yang dahannya berduri dan tidak terlalu tinggi. Hingga 1 minggu berlalu, Budiono hanya bertahan dengan cara itu dan benar-benar tidak tahan hidup di dalam hutan lagi. Pasokan buah untuk dia makan juga sudah mulai habis dan Budiono benar-benar sudah dilanda kelaparan yang sampai membuat perutnya sakit. Tidurnya selama ini juga tidak tenang. Dia tidur di bawah pohon dan sering sekali digigit nyamuk dan takut akan binatang buas. Benar-benar sangat tidak nyaman. Dan di saat dia sudah merasakan kesengsaraan hidup di tengah hutan tersebut, Budiono akhirnya memutuskan untuk menyerah saja. Dia tidak ingin mati konyol di sana, di tengah hutan belantara, tanpa ada satupun yang tahu. Budiono di saat itu juga seketika menyesal dengan perbuatannya, hingga dia jadi tersiksa. Dan setelah menyesali semuanya, yang juga terlebih karena tidak tahan, merasa kelaparan, akhirnya dia mulai berjalan keluar dari hutan. Dalam penyesalannya, dia lebih baik mendekam di penjara dibandingkan mati konyol di tengah hutan. Meskipun Budiono di saat itu ketakutan, jika dia keluar dari hutan sana, dia akan menjadi bulan-bulanan warga yang marah terhadap perbuatan kejinya. Namun, apa boleh buat? Dia tidak punya pilihan lain. Saat dia keluar dari hutan, dia bertemu dengan warga yang hendak pergi ke ladang. Dan rupanya warga tersebut mengetahui bahwa Budiono sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Warga tersebut yang bertemu Budiono lantas memberikan Budiono pengertian dan menawarkan diri untuk mengantarkannya, menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dengan cara yang baik-baik. Terlebih karena Budiono sangat lapar di saat itu, Budiono akhirnya mau diantarkan untuk menyerahkan diri ke Polsek Krucil. Sambil meremas perutnya, menekan bagian ulu hati saking laparnya, Budiono mengakui perbuatannya yang sudah menghabisi nyawa Nur Halimah kepada pihak kepolisian di Polsek Krucil. Kepada polisi,
Budiono mengaku jika dia sakit hati terhadap perkataan korban yang menuduhnya menebang pohon pisang dan mencuri setandan pisang milik korban. Dan saat benar-benar tidak mampu menahan emosi, dia jadi nekat menghabisi nyawa korban dengan brutalnya menggunakan celurit. Yang kemudian setelah itu, untuk terhindar dari kejaran polisi dan amukan warga, dia kabur ke hutan. Namun sepekan kemudian dia memutuskan untuk keluar dari hutan dan menyerahkan diri karena merasa kelaparan dan bingung mencari makan. Lalu, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan di Polsek Krucil, Budiono kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum lebih lanjut. Budiono yang merasa bersalah dan telah mengakui perbuatannya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338, 340, 351 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Nur Halimah yang dihabisi oleh tetangganya sendiri yang bernama Budiono yang merupakan seorang petani yang sakit hati akibat dituduh mencuri setandan pisang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?